Setiap hari, dari pukul 7 pagi hari hingga pukul 1 siang, 42 juta anak di seluruh Indonesia bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Tetapi, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara rawan bencana di dunia. Artinya, sekolah pun bisa menjadi perangkap bahaya. Ada ribuan sekolah ya, mulai dari beberapa kota kabupaten itu yang hancur pada saat kejadian bencana gempa 30 September 2009 ya di Kota Padang. Yang terakhir itu angin puting beliung yang ada di wilayah selatan sekolah kami yang ada di Meang. Itu angin kencang, angin ribut, bertiup dari arah laut menuju darat dan mengangkat atap daripada sekolah kami di sana. Anak-anak kita lebih banyak berada di sekolah dan lebih lama berada di sekolah, sementara sekolah-sekolah kita belum bisa dipastikan dia bisa memberikan jaminan keamanan, keselamatan dari bencana, sehingga diperlukan upaya untuk mendorong kenyamanan dan keamanan dari bencana. Salah satu upaya untuk menangani masalah keamanan sekolah adalah program sekolah aman yang diterapkan di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan NTB. Percontohan ini kan perlu dukungan sumber daya. Dalam hal ini JFDRR dan Back Trust Fund memberikan dukungan penuh untuk pemodelan di 3 provinsi, total 180 sekolah. 2 diantaranya menerapkan integrasi antara sekolah aman dan sekolah hemat energi. Ada 2 komponen pada program percontohan sekolah aman, yaitu struktural yang berkonsentrasi pada keamanan bangunan dan dibantu juga oleh fasilitator teknis, dan non-struktural yang berkonsentrasi pada kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana. Prosesnya yang awal kami lakukan yaitu dengan melakukan pembahasan bersama-sama antara Dewan Guru, kemudian dibahas bersama-sama dengan komite sekolah yang dipandu atau dipantau oleh tim dari Kabupaten Bandung, yaitu tim sekolah aman tersebut. Jadi untuk fasilitator teknik mereka memberikan masukan, nasihat kepada para stakeholder sekolah, khususnya para tukang ya, tukang, mandornya, panitia pembangunannya, kepala sekolah, mengenai bagaimana sebaiknya struktur maupun bangunan sekolah itu menjadi lebih aman dari bencana. Sebenarnya ada 3 tipe untuk perbaikan sekolah ini. Yang pertama, perbaikan murni. Yang kedua, restorasi. Yang ketiga, perkuatan atau retrofitting struktur bangunannya. Salah satu fungsi kami sebagai fasilitator adalah melakukan assessment. Assessment ini kami lakukan untuk mengetahui atau untuk menilai apakah bangunan tersebut, salah satunya contohnya adalah SD Karyawinaya ini tahan terhadap bencana, dalam hal ini gempa atau tidak. Para fasilitator juga bekerja sama dengan para pekerja untuk mengajari mereka metode-metode bangunan aman bencana. Sebenarnya sih kalau pemahaman penguatan konstruksi ini sebenarnya nggak susah. Kemarin kan ini kita ada pembimbing dari konsultan dari provinsi, ngasih dokumentasi yang udah bangunan yang udah tahan gempa, strukturnya gini-gini, sesuai ukuran gini, pembesiannya begini. Saya coba laksanakan di sini, ternyata lebih kuat dari yang dulu. Sejumlah perubahan besar dalam struktur bangunan tidak akan terlaksana tanpa program sekolah aman. Jadi nilai tambah dari masuknya program sekolah aman ini Pak ya, kaitannya dengan fisik atau struktur fisik sekolah bangunan. Kepala sekolah menjelaskan pentingnya ukuran lebar pintu. Pintu yang awalnya hanya lebarnya ya hanya 80 cm. Nah, apabila itu akan terjadi bencana, maka anak-anak dengan sendirinya akan merasa kesulitan untuk mencari penyelamatan diri. Nah, tetapi sekarang Pak ya, dengan adanya pintu yang lebih besar ya, memakai 2 daun pintu, hingga kalaupun terjadi bencana, anak-anak itu akan lebih leluasa untuk keluar menyelamatkan diri. Guru menggambarkan pentingnya kolom terhadap sebuah bangunan. Ini yang kedua, ada penambahan tinggian fisik sekolah bersama kolom di setiap titik-titik atau sudut-sudut tertentu. Ini penting, ya, karena apabila ya, terjadi bencana, maka antara struktur dinding yang satu dengan yang lain akan saling menambah kekuatan,
sehingga nanti kalaupun kejadian gempa tidak terlalu berbahaya bagi kondisi sekolah, apakah itu untuk anak-anak pada saat melakukan proses belajar mengajar di dalam atau secara khusus untuk lingkungan sekolah. Guru tersebut juga menjelaskan pentingnya struktur atap. Yang ketiga, pada awal Pak ya, kita di sini untuk atap misalnya memakai kayu Pak. Sedangkan kayu ini kan kita tahu akan berat sekali kayu kan. Nah, apabila terjadi gempa dan kayu itu runtuh dan anak-anak tidak bisa menyelamatkan diri, otomatis di sini akan terjadi korban jiwa barangkali atau paling tidak luka-luka dan lain sebagainya. Ini kalau memakai rangka kayu. Tetapi dengan masuknya sekolah aman, kita sekarang memakai rangka baja ringan Pak. Dampak untuk korban jiwa atau luka dan lain sebagainya lebih ringan dibandingkan kondisi awal sekolah. Dampak penting dari program Sekolah Aman adalah para siswa dan guru merasa lebih aman. Setelah adanya pelatihan ilmu dari tim Sekolah Aman, mungkin perasaan saya ketika mengajar di dalam kelas mendampingi anak-anak belajar, perasaan saya ya bisa lebih tenang. Dan sekolah-sekolah telah mengambil langkah untuk memastikan keberlanjutan program ini. Sangat mendukung, sekolah kami sangat mendukung program Sekolah Aman ini. Dengan bisa dibuktikan dengan kami sudah menyusun rencana anggaran belanja sekolah, kami masukkan anggaran untuk Sekolah Aman. Komponen non-struktural dari program Sekolah Aman juga sama pentingnya. Non-struktural ini sifatnya lebih pada kesiapsiagaan. Dalam bentuk pertama mereka mengetahui apa aja potensi bahaya yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka tahu bahwa misalnya ada banjir, tsunami atau gempa. Jadi ketika terjadi gempa mereka tahu apa yang mesti dilakukan. Bagaimana proses penyelamatan diri. Apa kalau harus evakuasi ketika terjadi mereka tahu kemana harus evakuasi dan bagaimana melakukan evakuasi. Itu intinya. Untuk teknis sosial yang kita sampaikan tidak bersifat konvensional, tapi yang lebih banyak kita kembangkan, kita banyak variasikan dan berbagai metode partisipatif yang sebetulnya membuat para pihak ini merasa tidak dalam sebuah proses diceramahi. Jadi kita bisa melakukan permainan, kita bisa melakukan lomba menyanyi, puisi. Kita juga bisa mengajak dengan kegiatan-kegiatan lain yang cenderung mengasihkan. Misalnya simulasi atau mungkin istilah lainnya pelatihan atau gladi resik ya. Simulasi itu kan membuat sesuatu seakan-akan nyata ya, dengan tujuan untuk melatih berulang-ulang supaya timbul kebiasaan. Kemudian dari permainan tersebut kita ambil hikmahnya. Bagaimana seandainya terjadi gempa, kemudian resikonya apa, sehingga apa yang harus kita siapkan. Dampak dari komponen non-struktural program Sekolah Aman ini sangat mengesankan dan jelas sekali terlihat pada aktivitas sekolah. Salah satu hasil dari program Sekolah Aman ini adalah kami membentuk Komite Bencana dan Kesiapsiagaan Sekolah atau KBKS. Ya, dengan adanya program Sekolah Aman ini, kami dapat menyelenggarakan pendidikan di sekolah ini berjalan lancar, yang memungkinkan kegiatan pembelajaran itu tidak mengganggu pelaksanaan proses pembelajaran sehari-hari. Di samping itu juga dengan adanya program sekolah ini membina kerjasama dengan komite, dengan komunitas sekolah yang ada di lingkungan ini, sehingga sekolah ini berjalan sebagaimana harapan yang ingin dicapai, terutama dari tujuan pendidikan nasional tercapainya masyarakat maju, mandiri, beriman dan bertakwa. Adanya program Sekolah Aman ini sangat bermanfaat sekali. Di awal sebelum adanya program ini bukan hanya bencana, bukan hanya gempa bumi, kalau ada lonceng panjang yang menyuruh anak untuk kumpul, itu sering anak tabrakan. Karena memang tata letak sekolah kami yang sedemikian rupa. Tetapi setelah adanya sosialisasi bencana alam, apalagi diikuti dengan simulasi,
sekarang sudah bagus sekali. Jadi anak tahu di mana jalur ketika ada bel panjang yang mengarah kepada bencana ataupun kumpul secara serta-merta. Jadi sekali lagi untuk program Sekolah Aman kami salut, dan bukan hanya manfaat yang arahnya pembangunan fisik, tetapi dengan apa adanya yang sekarang ini sudah luar biasa. Dampak positif lain adalah semua sekolah percontohan telah menyusun standar operasional prosedur yang sudah menjadi bagian dari kebijakan sekolah. Salah satu hasil dari program ini adalah buku dokumen prosedur tetap dari menghadapi bencana gempa bumi, dan tujuan untuk masyarakat, untuk sekolah, dan untuk kita semua. Dan yang terpenting, program Sekolah Aman telah memperkuat siswa. Program Sekolah Aman itu mengajarkan kami bagaimana cara untuk menanggulangi bencana pada saat itu dan pasca bencana. Karena program Sekolah Aman ini, saya merasa lebih aman dan lebih percaya diri apabila ada bencana. Pelajaran dari simulasi gempa ini juga saya beritahukan kepada orang tua saya agar kita bisa selamat saat ada gempa. Di NTB, 2 sekolah menerima komponen tambahan. Program Sekolah Aman itu dibagi dua, yaitu program sekolah yang sifatnya struktural dan yang satu lagi yaitu non-struktural. Tetapi di Lombok Barat ini ada suatu keunikan tersendiri, ada satu spesialisasi, yaitu ditambah satu lagi yaitu listrik. And now we're finding, actually in many of the remote areas, it's not possible to have quality schooling because of lack of so basic as electricity. Karena di sini tidak ada listrik, jadi semua laporan-laporan itu lebih banyak dipakai alat-alat seperti komputer. Jadi kita pakai di tempat lain yang ada sumber listriknya. Dampaknya kita menjadi sangat susah karena tidak efisiensi, Pak. Efek negatif dari tidak tersedianya listrik adalah siswa harus belajar dengan menggunakan lampu minyak di malam hari yang dapat menyebabkan penyakit. Kalau malam anak-anak kalau mau belajar pakai lampu minyak. First of all, using kerosene lamp or candle light is harmful to the health. The fume contains CO, CO2, NO2, something like that, which is bad for health, and that may lead to pneumonia or cancer or other headaches. Karena lokasi yang terpencil, peluang untuk listrik masuk ke daerah mereka sangat kecil. And I can just imagine how electricity companies such as PON, there's no way for them to bring electricity to those schools just for 100 kids. It's not economical. It'll take 5 to 10 years and they will never do it because it's just not cost effective. But I'm very pleased that World Bank has identified the right people who knows the technology to bring electricity to school in a very cost-effective way, very low-cost way. Nah, dari situ kemudian dukungan World Bank mencari dan menemukan ada hybrid untuk solar cell dan tenaga angin untuk bisa diintegrasikan di dalam program Sekolah Aman ini. Program cerdas memberikan sekolah-sekolah di NTB kombinasi panel surya dan turbin angin yang dipasang oleh ahli teknis. Solar cell ini salah satu alat yang mana menggunakan tenaga angin maupun tenaga matahari yang bisa menimbulkan listrik. Sehingga listrik ini bisa menimbulkan cahaya. Cahaya yang membuat sekolah kami itu bisa menerangi pada saat gelap, pada saat matahari tidak ada. Seluruh sekolah senang sekali ketika kepala sekolah mencoba menyalakan listrik untuk pertama kalinya. Yang telah dibantunya PLTS atau pembangkit tenaga listrik, sekali lagi dengan ucapkan banyak terima kasih. Dengan adanya panel surya ini, harapan saya adalah untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar di SDN 8 Bunmas yang sangat jauh tempatnya ini. The people who are benefiting are the community around here, the school, and the children. You know, under this program, the children will bring home a pocket light, which is the size of like a cell phone. They charge it in the school using the renewable energy tower, and they can, for 4 hours, while they at the school studying, the lights will charge themselves actually,
And then when they are ready to go home, they can take the light with them and take it home. Berkat adanya sumbangan PLTS, anak-anak kami bisa belajar dengan lebih aman dibanding sebelumnya menggunakan lampu templok. Senang ada listrik sekarang karena anak saya bisa belajar di rumah. Setelah kita menerima solar cell dan turbin angin ini, kami di SD 8 Bunmas ini termasuk warga sekolah juga sangat senang sekali dengan adanya bantuan ini. Kami juga di sekolah menggunakan alat ini untuk komputer. Kalau malam kita pakai lampu juga bisa. Salah satu contoh yang baik di perpustakaan kami juga menggunakan bola lampu untuk belajar anak-anak, untuk penerangan di perpustakaan. Komputer yang juga diberikan program ini sangat bermanfaat bagi sekolah. Netbook yang kita terima sangat bermanfaat sekali. Itu yang pertama, terutama yang dari World Bank. Terus di samping itu, di samping untuk menyusun administrasi sekolah, juga kita berikan pelatihan kepada teman-teman guru yang ada di sini. Sekedar hanya untuk buka tutup dan mengetik yang sederhana-sederhana. Dan komponen hemat energi memberikan dampak sangat jelas terhadap indikator-indikator kunci. Selama kami dapat bantuan ini, jadi peningkatan belajar anak ada perubahan dari dulunya yang boleh dikatakan nilainya standar, sekarang sudah ada peningkatan gitu. Selain untuk guru dan siswa, para orang tua siswa juga ikut merasakan manfaatnya. Ya sangat besar sekali manfaatnya ya Pak ya. Terutama sih anak kita bisa memakai untuk belajar gitu. Terus keduanya bisa untuk mengaji. Terus ketiganya bisa untuk ke dapur. Apalagi kalau musim sekarang ini kan gelap-gelapnya sekarang ini kan bisa juga ke WC gitu Pak. Dulu anak kita kalau belajar itu paling dia belajar cuma setengah jam ya. Sekarang bisa sampai 2 jam, 3 jam gitu. Lampu saku tersebut menjadi sangat populer di desa itu. Karena anak-anak di sini suka lampu ini, kami namakan si Lady. Si Lady! Di NTB, program percontohan sekolah aman mendapat dukungan dari pemerintah. Nusa Tenggara Barat ini kan provinsi kepulauan ya, dan juga daerah pegunungan gitu, sehingga banyak sekolah-sekolah yang ada di atas gunung atau desa terpencil yang memang masih belum punya akses terhadap listrik PLN. Kami ingin semua sekolah yang di daerah terpencil, di atas gunung atau bukit yang tidak punya akses itu akan mendapatkan program seperti yang ada di Jeringo dan di Bunmas. Kami akan berkoordinasi dengan Bapak Bupati, Wali Kota setempat ya, dan kami juga dari APBD Provinsi, insya Allah di 2013 siap untuk melanjutkan, mengembangkan program ini, sehingga ke depan tidak boleh ada satu sekolah, tidak boleh ada tempat yang tidak punya akses terhadap listrik. Artinya aksesibilitas seluruh anak bangsa yang ada di NTB ini harus sama. Pemerintah provinsi mendukung program sekolah aman dan efisien energi ini pertama karena secara objektif NTB itu memang berada di daerah yang rentan terhadap bencana. Nah yang kedua kaitannya dengan inisiatif untuk hemat energi, ya tentu karena memang NTB membutuhkan cara-cara inovatif ya di dalam memanfaatkan sumber daya. Tentu dengan pola-pola yang bisa meminimalkan penggunaan energi, lebih efisien energi, itu tentu lebih baik untuk sustainabilitas pembangunan di NTB. Sejak waktu wawancara, pemerintah lokal telah menyediakan panel surya dan turbin angin untuk 4 sekolah lain. Dan program ini juga menarik dukungan dari pemerintah pusat. Saya lihat apa yang dilakukan hari ini berupa bantuan pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin yang difasilitasi oleh Bank Dunia sangat membantu untuk sekolah-sekolah yang kondisinya sama dengan Sekolah Dasar Negeri 2 Puncak Jeringo ini. Kita berharap program ini juga bisa dimultiplikasi atau diadop untuk daerah-daerah yang sama kondisinya dengan daerah sini. Karena apa? Karena rasanya amat sulit bagi PLN untuk membangun jaringan kalau rumah penduduk di sekitar situ hanya 100 rumah, sedangkan jaringan yang tersedia sangat jauh dari desa tersebut.
Dengan menganggarkan program sekolah aman, Indonesia memiliki masa depan yang lebih cerah. Total anak Indonesia itu ada 82 juta. Kalau yang di SD sekitar 40 juta, bayangkan. Kalau semua sekolah atau madrasah ini menjadi aman bagi mereka, ada 40 jutaan anak yang kita lindungi dari ancaman bencana, begitu kan, melalui sekolah atau madrasah aman ini. Kami sangat berterima kasih kepada siapapun untuk bersama-sama mengkampanyekan mulai dari membangun sekolah aman, terutama yang sekarang sedang ada pilot, kira-kira sekitar 180-an sekolah aman. Bahkan kita berharap tidak hanya Indonesia, tetapi masyarakat dunia pun juga yang memiliki karakteristik wilayah untuk sekolah-sekolah itu yang rawan terhadap bencana pun juga memiliki kepedulian yang sama. Bukan sekedar panggilan Indonesia, tetapi panggilan dunia, seperti layaknya Education for All. Persiapan itu ada dua hal. Yang pertama adalah yang terkait dengan persiapan fisik. Konstruksinya pun juga sudah siap kalau seandainya terjadi bencana itu. Yang kedua, kesiapan dari sisi budaya, sosial dan budaya. Oleh karena itu disinilah pentingnya pendampingan fasilitator untuk terus menumbuhkan kesadaran bahwa bencana itu bisa sewaktu-waktu datang. Bagi orang yang akan terkena bencana, yang paling baik adalah kesiapan itu. Saya ingin mengajak kepada pemangku kepentingan, stakeholder, siapapun yang memiliki kepedulian terhadap sekolah aman dan nyaman ini, ayo sekarang. Sudah saatnya sekolah-sekolah itu harus aman dan nyaman.